Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Kota Los Angeles dikejutkan oleh kebakaran hutan terbesar dalam sejarah. Angin kencang dan suhu tinggi membuat api menyebar tak terkendali, melahap rumah-rumah, bangunan, dan hutan. Di tengah kekacauan, Masjid Al-Munir, yang terletak di kawasan padat penduduk, menjadi sorotan karena tetap berdiri kokoh di tengah lingkungan yang terbakar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak sampai selesai. Los Angeles, yang biasanya gemerlap dengan lampu-lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan malamnya, berubah menjadi neraka saat malam tiba. Kebakaran besar yang dimulai dari kawasan perbukitan Santa Monica melahap segalanya tanpa ampun. Api menjilat-jilat langit, seolah menantang semua usaha manusia untuk memadamkannya. Angin kering dari gurun mempercepat penyebarannya, membawa bara-bara api ke arah pemukiman yang padat. Teriakan warga menggema di tengah kegelapan malam, sementara sirine pemadam kebakaran beradu dengan bunyi retakan pohon yang dilahap api. Suasana begitu mencekam, seakan seluruh kota bertekuk lutut di hadapan amarah alam. Di tengah kepanikan, Masjid Al-Munir, sebuah bangunan sederhana berusia hampir 100 tahun, berdiri di sebuah sudut lingkungan. Masjid itu biasanya menjadi tempat sunyi untuk berdoa, tetapi malam ini penuh sesak oleh warga yang mencari perlindungan. Jamaah masjid, yang awalnya hanya segelintir orang melaksanakan salat Isya, kini disusul oleh puluhan warga yang melarikan diri dari rumah-rumah mereka yang telah terbakar. Anak-anak menangis ketakutan, para ibu memeluk mereka erat, sementara pria-pria mencoba menenangkan satu sama lain meski hati mereka sendiri diliputi kecemasan. Imam Malik, seorang pria parubaya dengan suara tenang yang biasanya menenangkan hati para jamaah, malam itu berdiri di tengah ruangan dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Tetaplah di sini," ujarnya dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. "Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Tidak ada tempat lain untuk kita lari." Ia mengangkat tangannya, mengajak semua yang hadir untuk berdoa bersama. Orang-orang mengikuti, beberapa dengan khusyuk, sementara yang lain berdoa dengan air mata mengalir, memohon keajaiban di tengah keputusasaan. Di luar masjid, api semakin dekat. Asap tebal mengepul, menyesakkan dada mereka yang mencoba bertahan di sekitar lingkungan itu. Atap-atap rumah mulai runtuh, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah di bawah mereka. Dari jendela masjid, orang-orang dapat melihat lautan api mendekat, memakan setiap benda di jalurnya. Harapan semakin tipis, dan ketakutan mulai merayap di hati mereka. Beberapa orang mulai meragukan apakah masjid bisa bertahan dari kehancuran yang tampaknya tak terelakkan. "Tolong kita, ya Allah," bisik seorang wanita tua sambil memeluk cucunya yang menggigil ketakutan. Doa-doa yang tadinya lirih mulai berubah menjadi seruan kolektif yang memenuhi ruang masjid. Suasana di dalam masjid menjadi semakin emosional. Seorang pria muda, yang sebelumnya tidak terlalu religius, jatuh berlutut di atas sajadah, memohon pengampunan atas dosa-dosanya. "Jika ini akhirnya," katanya, "setidaknya biarkan kami pergi dengan hati yang bersih." Di saat yang sama, di luar sana, seorang pemadam kebakaran bernama Jack melihat masjid itu dari kejauhan. Ia mengamati dengan penuh keheranan saat api yang berkobar tampak begitu dekat dengan masjid, namun bangunan itu tetap tegak tanpa sedikit pun percikan api menyentuhnya. "Bagaimana itu mungkin?" pikirnya. Jack, yang telah berada di garis depan kebakaran sepanjang malam, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana api tampak berbelok seolah menghindari masjid. Namun, ia tidak punya waktu untuk merenungkannya lebih jauh, karena ada banyak nyawa yang harus ia selamatkan. Ketegangan mencapai puncaknya saat api mencapai pagar masjid. Orang-orang di dalam menahan napas, sebagian mulai memeluk satu sama lain, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang seharusnya melahap pagar itu justru berhenti di ambang batas. Bara api seolah padam begitu menyentuh tanah sekitar masjid. Seorang anak kecil menunjuk keluar jendela dengan mata membelalak. "Lihat, api berhenti," serunya dengan nada tak percaya. Semua orang bergegas ke jendela, menyaksikan pemandangan yang tak dapat dijelaskan.
Malam itu, Masjid Al-Munir menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa utuh di tengah kehancuran total. Orang-orang yang selamat di dalamnya hanya bisa menangis, bukan lagi karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur yang luar biasa. Di tengah tragedi besar, masjid itu menjadi simbol harapan, menyalakan kembali kepercayaan bahwa di balik kekacauan, selalu ada tangan yang menjaga. Malam itu udara di dalam Masjid Al-Munir terasa berat. Meskipun api telah berhenti di ambang pagar, ketegangan masih menguasai ruangan. Wajah-wajah yang tadi basah oleh air mata kini dihiasi keheranan bercampur kebingungan. Mereka yang awalnya sudah pasrah kini mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin api sebesar itu berhenti begitu saja. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, gemuruh kebakaran di kejauhan masih terdengar, mengingatkan semua orang bahwa bahaya belum benar-benar berlalu. Imam Malik berusaha menenangkan jamaah yang mulai panik lagi. Saudara-saudara, ini adalah tanda dari Allah. Kita telah diberi perlindungan di tempat ini, tetapi kita tidak boleh lupa untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga, katanya dengan suara tegas. Namun, seorang pria parubaya berdiri dengan nada memprotes. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan di sini, Imam? Lihat di luar, asapnya semakin tebal. Bagaimana jika api kembali? Suaranya menggelegar, mencerminkan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Anak-anak mulai menangis lagi. Para ibu memeluk mereka erat, mencoba menutupi wajah anak-anak mereka dari pemandangan mengerikan di luar jendela. Beberapa warga mencoba menenangkan yang lain, sementara sebagian jamaah kembali berlutut, melanjutkan doa mereka dengan isak tangis. Imam Malik, meskipun hatinya juga diliputi kekhawatiran, berusaha menjaga wibawa. Ia tahu, sebagai pemimpin di tempat ini, ia harus menjadi sumber ketenangan, meskipun dirinya sendiri sedang diuji oleh rasa takut yang luar biasa. Di luar, Jack, petugas pemadam kebakaran, berdiri terpaku di dekat truknya, masih menatap masjid itu. Ia baru saja menyelamatkan beberapa warga dari sebuah apartemen yang runtuh tidak jauh dari situ, tetapi pikirannya tertuju pada satu hal, mengapa masjid itu selamat. Ia memutuskan untuk mendekat. Dengan langkah berat karena tubuhnya dipenuhi debu dan keringat, ia menuju pagar masjid. Ketika ia tiba, ia melihat bahwa pagar besi itu masih dingin, meskipun api tadi berada hanya beberapa inci darinya. Ini tidak masuk akal, gumamnya sambil menyentuh pagar itu. Di dalam masjid, para jamaah mulai menyadari kehadiran Jack. Imam Malik membuka pintu dan mempersilakan pria itu masuk. Anda terlihat kelelahan. Silakan masuk dan beristirahat sebentar, ujar Imam dengan ramah. Jack, meski ragu-ragu, menerima tawaran itu. Begitu ia melangkah masuk, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, rasa skeptisnya tetap ada. Ia hanya mengangguk sambil duduk di salah satu sudut ruangan, memperhatikan warga yang masih saling memeluk dan berdoa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Jack akhirnya, suaranya rendah tetapi penuh rasa ingin tahu. Imam Malik menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan tenang, kami percaya, ini adalah kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Jack mengernyitkan dahi, tidak puas dengan jawaban itu. Tapi api itu, ia berhenti begitu saja. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Bahkan bahan bangunan terbaik pun tidak bisa tahan jika api sebesar itu mendekat. Imam Malik hanya tersenyum tipis. Kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Tuan. Di tengah perbincangan itu, seorang anak kecil berjalan mendekati Jack, membawa sebotol air. Ini untukmu, Pak, kata anak itu dengan suara pelan. Jack tertegun. Di tengah suasana penuh ketakutan ini, anak itu masih punya keberanian untuk menawarkan sesuatu. Ia menerima botol itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, katanya, suaranya nyaris berbisik. Saat ia meneguk air itu, untuk pertama kalinya malam itu, Jack merasa ada sedikit ketenangan di dalam dirinya, meskipun pikirannya tetap dipenuhi oleh pertanyaan. Di luar masjid, suara gemuruh api mulai mereda perlahan. Asap masih menyelimuti langit, tetapi angin yang sebelumnya membawa api kini mulai berubah arah. Orang-orang di dalam masjid hanya bisa menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal pasti, malam itu, Masjid Al-Munir telah menjadi tempat berlindung terakhir bagi mereka yang merasa segalanya sudah hilang. Dan bagi Jack,
masjid ini adalah awal dari pencarian jawaban atas sesuatu yang tak pernah ia yakini sebelumnya, keajaiban. Malam semakin larut, tetapi rasa tegang masih menyelimuti Masjid Al-Munir. Di luar, api yang sempat berhenti di ambang pagar tampak perlahan mereda, seolah-olah kehilangan kekuatannya. Beberapa jamaah yang semula takut mulai memberanikan diri mengintip keluar. Mereka tertegun melihat pemandangan yang mustahil, masjid itu seperti dikelilingi oleh batas tak terlihat yang melindunginya dari kehancuran. Sementara itu, lingkungan sekitarnya telah menjadi lautan abu. Warga mulai berbisik, mencoba memahami keajaiban yang mereka alami. Apa ini mukjizat? Mengapa kita diselamatkan? Salah satu dari mereka bertanya, tetapi tak ada yang punya jawaban pasti. Di tengah kekalutan, Jack tidak bisa memalingkan pikirannya dari apa yang baru saja ia lihat. Sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, ia terbiasa menghadapi kekuatan alam yang luar biasa, tetapi pemandangan ini di luar pemahamannya. Jack berjalan keluar masjid, mengitari pagar untuk memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Setiap inci pagar itu tidak menunjukkan bekas hangus, bahkan tidak terasa panas. Ia merogoh saku seragamnya, mengeluarkan termometer inframerah, dan menatap hasilnya. Dingin, gumamnya pelan, matanya terpaku pada angka yang tidak masuk akal di layar alat itu. Di dalam masjid, Imam Malik memimpin salat malam. Suaranya yang lembut namun tegas menggema di ruangan, memberikan ketenangan kepada jamaah yang masih dilanda kebingungan. Doa-doa mereka tidak lagi sekadar permohonan keselamatan, tetapi ungkapan syukur atas perlindungan yang baru saja mereka rasakan. Setiap sujud terasa lebih lama dari biasanya, seolah-olah setiap orang ingin menumpahkan seluruh rasa takut dan terima kasih mereka kepada Sang Pencipta. Namun, di balik ketenangan itu, beberapa jamaah mulai merenungkan arti dari peristiwa ini. Apakah ini tanda dari Allah? Jika ya, apa yang ingin Dia sampaikan kepada kita? Tanya seorang wanita tua kepada dirinya sendiri. Saat salat usai, suasana di dalam masjid sedikit mereda. Orang-orang duduk bersila di lantai, membentuk lingkaran kecil untuk berbagi pengalaman mereka. Seorang pria muda, yang nyaris kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran itu, berdiri dengan air mata berlinang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi saya tahu satu hal, ini bukan kebetulan. Kita semua diselamatkan untuk alasan tertentu, katanya, suaranya bergetar. Ucapannya menggema di hati banyak orang, tetapi tidak semua setuju. Seorang wanita muda yang skeptis hanya menggelengkan kepala, menyebut peristiwa ini sebagai keberuntungan semata. Jack, yang kini berdiri di dekat pintu, mendengar semua itu dengan penuh perhatian. Ia tidak ikut berbicara, tetapi pikirannya terus berputar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Imam Malik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Imam? Tanyanya dengan nada serius. Saya telah melihat banyak kebakaran, tapi tidak pernah saya melihat sesuatu seperti ini. Api berhenti begitu saja, seperti ada dinding yang tidak terlihat. Apa yang Anda tahu tentang ini? Imam Malik tersenyum tipis. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Yang saya tahu hanyalah bahwa kami berdoa, dan Allah menjawab doa kami. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Jack. Ia mendesak lebih jauh, bertanya tentang sejarah masjid, struktur bangunannya, bahkan bahan yang digunakan untuk membangunnya. Imam Malik menjelaskan bahwa masjid ini sudah berdiri hampir 100 tahun dan tidak memiliki sesuatu yang luar biasa dari segi konstruksi. Yang luar biasa adalah orang-orang di sini, Tuan. Mereka datang dengan hati yang penuh iman, dan mungkin itu yang membuat tempat ini diberkahi, tambah Imam Malik dengan nada tenang. Kata-kata itu membuat Jack terdiam. Sebagai pria yang selalu mengandalkan fakta, ia merasa terganggu dengan jawaban yang begitu sederhana namun penuh makna. Malam semakin larut, dan orang-orang mulai tertidur di lantai masjid. Mereka berusaha melupakan kepanikan yang baru saja mereka alami. Namun, bagi Jack, tidur bukan pilihan. Ia duduk di sudut ruangan, matanya tertuju pada langit-langit masjid. Ia merenungkan apa yang ia lihat dan dengar sepanjang malam. Di luar, udara mulai dingin, dan api yang sebelumnya melahap segalanya kini benar-benar padam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, langit di atas Masjid Al-Munir terlihat jernih, dihiasi bintang-bintang yang seolah ikut menyaksikan keajaiban malam itu. Jack menatap langit itu dengan pikiran yang penuh tanda tanya.
Saat fajar mulai menyingsing, suasana di masjid perlahan berubah. Cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela masjid, menyinari wajah-wajah yang masih dipenuhi kelelahan dan harapan. Jack, yang belum sempat memejamkan mata, keluar dari masjid dan menatap lingkungan sekitar. Hanya reruntuhan yang tersisa, tetapi masjid itu berdiri kokoh di tengahnya, seperti sebuah benteng yang tak tergoyahkan. Dalam hati kecilnya, Jack merasa bahwa apa yang terjadi malam itu bukan sekadar keberuntungan. Namun, ia belum siap untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Matahari pagi bersinar lembut di atas Los Angeles yang kini berubah menjadi hamparan abu dan puing-puing. Warga yang berlindung di Masjid Al-Munir perlahan keluar dari bangunan itu, mengamati lingkungan sekitar yang telah hancur. Rumah-rumah tetangga rata dengan tanah, pohon-pohon hanya menyisakan batang yang hangus, dan jalanan yang biasa penuh dengan aktivitas kini tampak seperti padang mati. Namun, di tengah kehancuran itu, masjid tetap berdiri tegak, tidak ada satu goresan pun pada dindingnya. Berita tentang keajaiban masjid ini dengan cepat menyebar, menarik perhatian media dan pihak berwenang. Salah satu yang pertama tiba di lokasi adalah David, seorang insinyur kebakaran terkenal yang ditugaskan oleh otoritas untuk menyelidiki fenomena ini. Dengan setelan safety-nya yang bersih dan clipboard di tangan, David berdiri di depan masjid dengan pandangan tajam. Ia adalah pria yang tidak percaya pada kebetulan atau keajaiban. Semua hal, menurutnya, pasti memiliki penjelasan ilmiah. Saat ia menatap bangunan masjid yang utuh sementara area sekitarnya luluh lantak, ia merasa tertantang. Tidak ada bangunan yang bisa lolos dari api sebesar itu tanpa kerusakan. Ini harus dijelaskan, gumamnya. David mulai bekerja, memeriksa pagar, dinding, dan lantai masjid dengan peralatan canggihnya. Ia memindai setiap inci bangunan, mencari jejak panas atau bahan khusus yang mungkin digunakan. Jack, yang masih berada di lokasi, memperhatikan David dengan ekspresi penasaran. "Kau mencoba mencari apa, David?" tanya Jack akhirnya. "Penjelasan logis," jawab David dingin tanpa mengalihkan pandangannya dari alat pemindai di tangannya. "Setiap fenomena memiliki penyebabnya. Masalahnya hanya menemukan penyebab itu." Jack menghela napas panjang, merasa bahwa David mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Sementara David sibuk memeriksa bangunan, Imam Malik mendekatinya dengan tenang. "Apakah Anda menemukan sesuatu, Tuan?" tanya Imam, senyumnya ramah namun penuh makna. David menggeleng, frustrasi. "Sejauh ini, tidak ada yang luar biasa pada bangunan ini. Tidak ada bahan tahan api yang saya temukan. Bahkan catnya pun cat biasa, bukan cat tahan panas. Tidak masuk akal," katanya, suaranya sedikit meninggi. Imam Malik hanya menatapnya dengan lembut. "Mungkin karena Anda mencari di tempat yang salah," katanya. David menatap Imam dengan dahi berkerut. "Apa maksud Anda?" Imam hanya tersenyum. "Kadang-kadang, penyebab sesuatu tidak bisa ditemukan di dunia fisik." David, yang tidak menyukai jawaban semacam itu, memutuskan untuk berbicara dengan para saksi yang ada di dalam masjid malam itu. Ia mewawancarai beberapa warga, mendengar cerita yang sama berulang kali. "Kami berdoa, dan api berhenti," kata seorang pria tua. "Ada semacam ketenangan yang muncul entah dari mana," tambah seorang wanita. "Saya melihat cahaya seperti pelindung di luar masjid," ujar anak kecil yang membuat David merasa ragu akan keakuratan cerita itu. Setiap kesaksian terasa seperti mengarah pada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini membuat David semakin frustrasi. Namun, kesaksian yang paling membuat David tertegun datang dari Jack. "Aku melihatnya sendiri, David," kata Jack dengan suara rendah. "Api itu berhenti begitu saja di depan pagar. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi." David menatap Jack dengan tajam. "Kau percaya pada hal-hal seperti itu sekarang?" Jack tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap masjid itu dengan pandangan jauh. "Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Tapi aku tahu apa yang aku lihat, dan itu bukan sesuatu yang biasa." Jawaban Jack membuat David semakin terpecah antara keyakinannya pada sains dan bukti di depan matanya. Menjelang sore, David akhirnya mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan penjelasan yang memuaskan. Laporan awalnya kepada otoritas berbunyi singkat dan ambigu, tidak ditemukan bukti teknis atau ilmiah yang menjelaskan kenapa Masjid Al-Munir tidak terbakar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban itu tidak cukup untuknya.
Ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di tempat ini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh peralatan atau pengetahuannya. Malam itu, saat David meninggalkan lokasi, ia menatap masjid untuk terakhir kalinya. Cahaya lampu dari dalam masjid memancar lembut keluar, memberikan rasa damai di tengah kegelapan. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan muncul, apakah mungkin bahwa ada kekuatan di luar ilmu pengetahuan yang mengatur semua ini? David tidak memiliki jawaban, tetapi ia tahu bahwa masjid ini telah meninggalkan jejak mendalam dalam pikirannya. Dan tanpa ia sadari, ia perlahan-lahan mulai membuka hatinya terhadap kemungkinan bahwa dunia ini lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Masjid Al-Munir tetap ramai meski kebanyakan bangunan di sekitarnya kini gelap dan sunyi. Orang-orang yang selamat dari kebakaran mulai berkumpul kembali di masjid, tidak hanya untuk mencari perlindungan tetapi juga untuk menemukan makna di balik keajaiban yang telah mereka alami. Suasana di dalam masjid dipenuhi oleh bisik-bisik dan diskusi, setiap orang mencoba memahami pesan di balik peristiwa tersebut. Di luar, Jack duduk sendirian di anak tangga depan masjid, memandang reruntuhan di kejauhan. Pikirannya masih dipenuhi oleh apa yang ia saksikan. Ia mencoba mencari logika, tetapi semakin ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tidak jauh dari tempat Jack duduk, Imam Malik menghampirinya dengan langkah pelan. "Apa yang kau pikirkan, Tuan Jack?" tanyanya dengan suara lembut. Jack menatap Imam dengan tatapan bingung. "Aku memikirkan semua ini, tentang masjid yang tetap utuh, tentang api yang berhenti seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat melindungi kita. Aku bukan orang yang percaya pada keajaiban, Imam. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di sini," ujarnya sambil menggeleng pelan. Imam Malik tersenyum tipis, lalu duduk di samping Jack. "Kadang-kadang, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan," katanya. Sementara itu, di dalam masjid, David, insinyur kebakaran yang skeptis, masih terjaga. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mulai bertanya kepada Imam Malik tentang sejarah masjid tersebut. "Masjid ini telah berdiri selama hampir 100 tahun, kata Imam Malik. Dibangun oleh komunitas muslim pertama di Los Angeles, mereka yang datang ke sini dengan harapan untuk memulai hidup baru. Tempat ini bukan hanya sekadar bangunan, ini adalah simbol perjuangan dan doa mereka." David, yang biasanya tidak tertarik pada kisah-kisah sejarah atau spiritual, mendengarkan dengan penuh perhatian. Imam Malik melanjutkan, "Ada satu kisah yang selalu kami ingat. Ketika masjid ini baru dibangun, terjadi kebakaran besar yang hampir meluluhlantakkan lingkungan ini. Namun, seperti yang terjadi sekarang, masjid ini tetap utuh. Orang-orang percaya bahwa ini adalah tempat yang diberkahi." David mengernyitkan dahi. "Jadi, ini bukan pertama kalinya masjid ini selamat dari kebakaran?" tanyanya. Imam mengangguk. "Banyak dari kami percaya bahwa tempat ini dilindungi karena doa dan keimanan orang-orang yang membangunnya." Malam semakin larut, dan di tengah suasana hening itu, seorang wanita tua tiba-tiba berdiri di depan jamaah yang masih berkumpul. Namanya Nyonya Fatimah, salah satu warga tertua di lingkungan itu. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. "Saya ingat cerita dari ibu saya," katanya, menarik perhatian semua orang. "Ketika masjid ini pertama kali dibangun, para pendirinya berdoa agar tempat ini selalu menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, tidak peduli siapa mereka atau apa keyakinannya. Mereka memohon agar masjid ini tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol harapan." Kisah Nyonya Fatimah membuat suasana masjid menjadi emosional. Beberapa jamaah mulai menangis, mengingat kembali apa yang telah mereka alami malam sebelumnya. "Mungkin ini jawabannya," kata seorang pria muda sambil menahan air matanya. "Mungkin masjid ini tidak terbakar karena doa-doa mereka masih melindunginya hingga hari ini." Jack, yang mendengar dari luar pintu, merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatinya. Ia tidak pernah memikirkan doa sebagai sesuatu yang nyata, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kesaksian yang baru saja ia dengar. David, yang masih mencoba mencari jawaban logis, menatap Fatimah dengan tatapan serius. "Tapi bagaimana doa bisa mencegah api sebesar itu? Itu melawan semua hukum fisika," tanyanya. Wanita tua itu tersenyum lembut. "Tuan, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika. Tidak semua jawaban ada di buku atau alat-alat canggihmu.
Kadang, kau hanya perlu mendengar dan percaya. Kata-kata itu, meski sederhana, menusuk David lebih dalam dari yang ia duga. Ia mulai merasakan bahwa pencariannya tidak hanya soal kebakaran ini, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Jack dan David, dua pria yang datang dengan skeptisisme, mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang dunia. Bagi Jack, masjid ini mulai terasa seperti lebih dari sekadar tempat berlindung. Ia merasakan ada sesuatu yang menggerakkannya untuk mencari jawaban di luar logika. Sementara itu, David merasa bahwa ia berada di awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk memahami bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari ilmu pengetahuan yang selama ini ia pegang erat. Dan di luar sana, Masjid Al-Munir tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari pertanyaan-pertanyaan manusia yang mencari arti dalam keajaiban. Malam semakin larut di Masjid Al-Munir, tetapi hati orang-orang yang berlindung di dalamnya tidak tenang. Banyak dari mereka yang masih terjaga, merenungkan keajaiban yang terjadi. Jack, yang kelelahan setelah berjam-jam memikirkan apa yang telah ia lihat, akhirnya tertidur di salah satu sudut masjid. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Dalam gelapnya malam, ia bermimpi, mimpi yang begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan napas memburu dan tubuh bersimbah keringat. Dalam mimpinya, Jack berdiri di tengah padang pasir yang luas. Angin panas berhembus, membawa suara-suara samar yang ia tidak mengerti. Di hadapannya, ia melihat sosok seorang pria tua berjubah putih, wajahnya bersinar dengan kedamaian. Pria itu menunjuk ke arah sebuah bangunan yang berdiri megah di kejauhan, Masjid Al-Munir. Tempat ini telah dijaga sejak awal, kata pria itu dengan suara yang menggema, meskipun bibirnya hampir tidak bergerak. Namun, perlindungannya tidak hanya datang dari atas. Ada sesuatu yang harus kau temukan di dalam hatimu untuk memahami ini. Sebelum Jack bisa bertanya, sosok itu menghilang bersama padang pasir, meninggalkan Jack terbangun dalam kebingungan. Ketika ia sadar dari mimpinya, Jack melihat Imam Malik sedang berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan pandangan yang penuh renungan. Dengan rasa penasaran yang meluap-luap, Jack mendekatinya dan menceritakan mimpinya. Imam Malik mendengarkan dengan saksama, matanya menatap Jack dengan pandangan penuh arti. Mimpi adalah cara Tuhan berbicara kepada hati kita, Jack, kata Imam perlahan. Namun, pesan dalam mimpimu bukan hanya untukmu. Mungkin ada sesuatu yang harus kau lakukan, sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Di tempat lain, David yang masih terjaga sibuk dengan laporan dan catatannya. Ia terus memeriksa ulang data dari alat-alatnya, berharap menemukan sesuatu yang ia lewatkan. Namun, semakin ia mencoba, semakin besar perasaan frustrasi yang ia rasakan. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan sambil mengacak-acak rambutnya. Pikirannya terpecah antara keinginannya untuk menemukan penjelasan ilmiah dan kenyataan bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di depan matanya. Ia memandang masjid itu dari kejauhan, merasa bahwa ada sesuatu di tempat itu yang menantang semua keyakinannya. Saat fajar mulai menyingsing, Imam Malik mengumpulkan semua orang di aula utama masjid untuk salat subuh. Suasana khusyuk menyelimuti ruangan saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, menggema dengan indah. Jack, yang biasanya hanya berdiri di pinggir dan mengamati, kali ini merasakan dorongan untuk bergabung. Ia tidak tahu apa yang membuatnya melangkah maju, tetapi hatinya berkata bahwa ia harus ada di sana. Ketika ia berdiri di barisan, di antara orang-orang yang sedang berdoa, Jack merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah salat usai, seorang pria tua mendekati Jack. Wajahnya keriput namun matanya penuh kehangatan. Kau tahu, kata pria itu dengan suara lembut, aku adalah salah satu dari mereka yang membantu membangun masjid ini. Dulu, kami tidak punya apa-apa selain doa dan harapan. Dan lihatlah, masjid ini tetap berdiri, seperti doa kami yang tidak pernah berhenti. Jack tertegun mendengar cerita itu. Ia merasa bahwa ada benang merah antara mimpinya dan kata-kata pria tua itu. Sementara itu, David akhirnya menyerah pada pencariannya yang berbasis ilmiah. Ia berjalan masuk ke dalam masjid, tempat di mana ia merasa paling asing tetapi sekaligus penasaran. Imam Malik menyambutnya dengan senyum hangat. Apa yang kau cari, Tuan David? Tanya Imam. Dengan suara pelan, David menjawab,
Aku tidak tahu lagi. Mungkin aku mencari sesuatu yang selama ini aku abaikan. Imam Malik mengangguk. Kadang, jawaban tidak ada di buku atau alat. Jawaban itu ada di sini, katanya, sambil menunjuk dadanya sendiri. Hari itu, Jack dan David, dua pria yang datang dari latar belakang berbeda, mulai merasakan sesuatu yang sama, bahwa ada kekuatan tak terlihat yang telah bekerja di Masjid Al-Munir, melindungi mereka tidak hanya dari api tetapi juga dari kekosongan hati mereka sendiri. Jack memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang mimpinya, sementara David, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa mungkin keajaiban bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan, melainkan diterima dengan hati yang terbuka. Malam itu, suasana di Masjid Al-Munir menjadi lebih tenang, tetapi hati Jack dan David justru semakin bergolak. Ada sesuatu yang terus menghantui pikiran mereka, seperti panggilan yang tidak bisa diabaikan. Jack duduk di anak tangga masjid, memandangi langit malam yang penuh bintang, sementara pikirannya masih memutar mimpi yang ia alami. Pesan pria berjubah putih dalam mimpinya terus terngiang-ngiang, ada sesuatu yang harus kau temukan di dalam hatimu. Ia tidak bisa memahami maksudnya. Apa yang harus ia temukan? Apa yang sebenarnya terjadi di masjid ini? Di sisi lain, David berdiri di dalam aula masjid, memandangi mihrab dengan ekspresi kosong. Ia telah mempelajari ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang tidak bisa ia ukur atau pahami. Kata-kata Imam Malik terus terngiang di telinganya, jawaban itu ada di sini. Ia meletakkan tangannya di dada, mencoba merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Frustrasi, ia keluar dari masjid, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Tepat ketika David melangkah keluar, ia melihat Jack duduk di anak tangga. Wajah Jack tampak letih tetapi penuh tekad, seolah-olah ia sedang berada di tengah pertempuran batin. "Kau baik-baik saja?" tanya David, duduk di sampingnya. Jack mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu di sini. Bukan hanya masjid ini, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." David menghela napas panjang. "Aku juga merasakannya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana," jawabnya jujur. Untuk pertama kalinya, kedua pria itu saling berbagi keheningan yang penuh makna, seolah-olah mereka akhirnya berada di jalur yang sama. Beberapa saat kemudian, Imam Malik keluar dari masjid, melihat keduanya duduk bersama. Dengan senyuman bijaksana, ia menghampiri mereka. "Tuhan sering berbicara kepada kita melalui cara yang tidak biasa," katanya. "Mungkin api itu adalah caranya untuk membuka mata kita, untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang kita lihat di permukaan." David menatap Imam dengan tatapan bingung. "Apa yang lebih penting dari penjelasan, dari fakta?" tanyanya. Imam tersenyum. "Hati, Tuan David. Hati yang tulus adalah alat yang lebih kuat daripada semua peralatan ilmiahmu." Mendengar itu, Jack teringat akan mimpi yang ia alami. Ia merasa bahwa Imam Malik mungkin memiliki jawaban atas pertanyaannya. "Imam," katanya pelan, "aku bermimpi tentang seorang pria berjubah putih. Ia berkata bahwa masjid ini telah dijaga sejak awal, dan aku harus menemukan sesuatu di dalam hatiku untuk memahaminya." "Apa maksudnya?" Imam Malik menatap Jack dengan pandangan mendalam, lalu berkata, "Mungkin mimpi itu adalah petunjuk bahwa kau harus membuka hatimu lebih luas. Kau telah menyaksikan keajaiban, tetapi keajaiban itu hanya akan bermakna jika kau memahaminya dengan hati, bukan hanya pikiran." Kata-kata Imam Malik membuat Jack merenung dalam-dalam. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan apa yang selama ini ia abaikan. Dalam keheningan itu, ia teringat akan hidupnya yang penuh kekosongan meskipun memiliki segala hal. Ia menyadari bahwa mungkin keajaiban yang ia cari bukanlah soal masjid yang tidak terbakar, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Perlahan, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Sementara itu, David merasa ada dorongan untuk kembali ke dalam masjid. Ia tidak tahu apa yang menciptakan dorongan itu, tetapi ia memutuskan untuk mengikutinya. Ketika ia berdiri di aula utama, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan.
Untuk pertama kalinya, ia memandang masjid ini bukan sebagai objek studi, tetapi sebagai tempat yang memiliki jiwa. Ia duduk di salah satu sudut, menutup matanya, dan membiarkan dirinya merasakan apapun yang ingin datang. Di dalam keheningan itu, ia mendengar gema doa yang ia dengar saat salat subuh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa doa-doa itu menyentuh hatinya. Malam itu, baik Jack maupun David merasakan sebuah perubahan besar dalam diri mereka. Masjid Al-Munir bukan lagi sekadar bangunan yang tidak terbakar, ia telah menjadi simbol perjalanan mereka, perjalanan menuju pemahaman, keimanan, dan kedamaian. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah langit ikut merayakan perjalanan spiritual yang baru saja dimulai. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Fajar menyingsing di atas reruntuhan Los Angeles, membawa secercah harapan di tengah puing-puing yang masih mengepulkan asap. Di dalam Masjid Al-Munir, keheningan menyelimuti ruangan setelah salat subuh. Jack dan David duduk di sudut aula, memandangi langit yang mulai terang dari jendela besar masjid. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela, memantulkan kilauan yang lembut di lantai marmer. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya kesadaran akan ketenangan yang memenuhi hati mereka. Imam Malik mendekati keduanya dengan langkah pelan, membawa secangkir teh hangat. Fajar membawa cahaya baru, katanya, menyerahkan cangkir itu pada Jack dan David. Cahaya itu tidak hanya ada di langit, tetapi juga di hati kalian yang mulai terbuka. Jack menerima cangkir itu dengan tangan bergetar, mengingat mimpinya tentang sosok berjubah putih. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai, sesuatu yang harus ia pahami sepenuhnya sebelum ia pergi dari tempat ini. David memecah keheningan dengan suara serak. Imam, aku sudah mencoba menjelaskan semuanya. Alatku tidak bisa menemukan sumber api yang berhenti di depan masjid. Aku juga tidak bisa menjelaskan kenapa bangunan ini tetap utuh sementara segalanya di sekitarnya hancur. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Mungkin, aku salah selama ini. Mungkin tidak semua hal bisa dijelaskan oleh sains. Matanya menatap Imam Malik dengan kebingungan dan kejujuran yang jarang ia tunjukkan. Imam Malik tersenyum lembut. Tuan David, terkadang keajaiban bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk dirasakan. Bukan berarti ilmu pengetahuanmu salah, tetapi ada ruang di dunia ini yang tidak bisa disentuh oleh logika. Mendengar itu, Jack merasa dorongan kuat untuk berbicara. Aku merasa mimpi itu membawa pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang harus aku temukan di dalam diriku, tetapi aku masih belum tahu apa. Suaranya bergetar, menunjukkan kegelisahan yang ia rasakan. Imam Malik menatapnya dengan pandangan penuh arti. Jack, perjalanan ini bukan soal menemukan sesuatu di luar dirimu. Ini soal menemukan siapa dirimu sebenarnya. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui keheningan hati. Kau hanya perlu mendengarkan. Jack terdiam, kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ia mencoba mengingat kembali hidupnya sebelum kebakaran, segala pencapaian, kekosongan, dan kegelisahan yang selalu menghantuinya. Kini, di masjid ini, ia merasa bahwa ia sedang dilucuti dari segala lapisan yang selama ini menyelubungi jiwanya. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Dalam diam, ia merasa sesuatu yang hangat dan menenangkan menyelimuti hatinya, seperti jawaban yang selama ini ia cari mulai muncul ke permukaan. David, yang mendengarkan pembicaraan itu, merasa dirinya juga sedang dihadapkan pada pertanyaan besar tentang hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa api yang menghancurkan kota akan membawanya ke tempat ini, ke situasi di mana ia harus mempertanyakan segalanya. Ia menoleh ke arah Imam Malik, lalu berkata, "Jika ini adalah keajaiban, bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan dengan hidupku setelah ini?" Imam Malik menjawab dengan lembut, "Keajaiban bukanlah akhir dari perjalanan, Tuan David. Ia adalah undangan untuk memulai perjalanan baru. Hanya kau yang bisa menemukan jalannya." Ketika matahari sepenuhnya terbit, sinarnya menerangi seluruh masjid, menciptakan nuansa hangat yang memenuhi ruangan. Orang-orang mulai berdatangan, membawa cerita, air mata, dan harapan. Masjid Al-Munir kembali hidup, tidak hanya sebagai tempat perlindungan, tetapi sebagai simbol kebangkitan. Jack dan David memandang kerumunan itu dengan hati yang lebih ringan, seolah-olah mereka telah menemukan titik temu di bawah langit yang sama. Hari itu,
Jack memutuskan untuk tinggal lebih lama di masjid, membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mencari kesuksesan materi. David, di sisi lain, kembali ke pekerjaannya dengan sudut pandang baru. Ia berjanji untuk melihat dunia tidak hanya dari kacamata ilmu pengetahuan, tetapi juga dari kacamata kemanusiaan. Masjid Al-Munir menjadi saksi dari perubahan dua jiwa yang tersentuh oleh keajaiban, sebuah perjalanan yang tidak hanya menyelamatkan tubuh mereka dari api, tetapi juga membakar terang hati mereka dengan cahaya harapan. Menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.